Kalau saya nonjok kan saya milih yang tua. Saya tonjok Bang Karni. Wow. Saya sangat menghormati forum-forum akademik seperti ini jika dilakukan dengan santun dan beradab. Saya tidak akan pernah mau datang lagi ke sini karena terlalu banyak forum di luar yang lebih santun. Mari kita diskusi santun. Saya mengajar di 16 negara selama 30-40 tahun. Gak pernah saya lihat forum seperti ini, dan Bang Karni membiarkan. Saya wartawan 25 tahun, Bang. Dan saya menganggap bahwa iNews berkali-kali berupaya untuk nyari sensasi, hanya untuk memperoleh followers, tapi itu juga tidak mendidik. Jadi saudara Aiman atau iNews redaksinya itu buat saya itu makin lama makin dangkal. Dan itu adalah hak saya untuk meninggalkan forum itu. Hariansentana.com. Oh, oke. Ya. Dan podcast. Dan podcast. Anda pemretnya? Saya pemretnya. Anda pemret berarti Anda punya Saya punya kompetensi. kartu wartawan utama nih. Oke, nah, saya bisa boleh dikasih lihat juga nih. Nah, ini bikinnya tidak di Pramuka ya. Dibikin di Dewan Pers tahun 2017. Asli itu ya Mas, bukan pasar Asli. Maikon Gelagat. Aduh. Buat Sulana. Sengkana. TV. Keuangan. Dia bilang udah sertifikasi keamanan wala. Ada. Jadi kemarin biar tahu kalian ya, itu si Rismond ya, kemarin kan waktu menjumpai Bambang Tri di penjara kan dia minta donasi. Setelah itu Bambang Tri keluar minta donasi, kan begitu. Nah, setelah terkumpul minta donasi, rupanya dapat orang itu 50 juta. Bambang Tri dapat 50 juta ya. Ternyata 25 juta digunakan Bambang Tri untuk bayar utang. Padahal kata si Borjong itu, ya, dia butuh uang, ya, untuk pergi menelusuri tempat-tempat, ya, di mana dia bisa membuktikan ijazah palsu Pak Jokowi. Setelah dapat uang, 25 juta bayar utang. 15 juta menurut pengakuannya, ya, dipakai sama si Rismond dan mereka untuk pergi ke sana ke sini. Anggo dah, Rismond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang host bengek ya, host bengek yang udah hampir pikun ya, yang hobinya itu mengadu domba dalam tanda kutip. Paham ya yang saya maksud? Ya mungkin karena kepentingannya tidak diakomodasi lagi oleh pemerintah. Makanya suka bikin acara yang selalu memojokkan pemerintah. Dan kali ini dia kena getahnya oleh salah satu narasumber yang dia hadirkan ya, yang tidak kalah seniornya, sama-sama mantan seorang jurnalis ya, dengan terang-terangan dia akan ditonjok. Aduh, karena dia menganggap ya jurnalis yang narasumber ini, dia menganggap acara tersebut adalah acara yang tidak bermutu, tidak berkualitas, yang bisanya itu hanya mengadu domba. Kapok gue, mutiar ya, kok baru sekarang ada orang yang berani kayak gini. Kenapa nggak sejak kemarin-kemarin? Selain itu, setelah terdesak dan merasa kalah ya teman-teman ya, ini perkara yang lain. Di acara yang lain si Roti Gulung walk out ya dari acaranya Aiman ya kan. Aduh, tidak seperti biasanya Roti Gulung tiba-tiba menyerang Aiman dengan mengatakan, ya acara Aiman itu hanya mencari sensasi katanya, kurang lebih seperti itulah.
Giliran dia kalah, ya kan? Dia walk out, dia menyalahkan pemilik acara. Kalau dia merasa bacotannya menang, dia nggak pernah menyalahkan Aiman. Dia malah merasa sebagai seorang pemenang. Koclak, koclak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau saya nonjok kan saya milih yang tua. Saya tonjok Bang Karni. Saya sangat menghormati forum-forum akademik seperti ini jika dilakukan dengan santun dan beradab. Saya tidak akan pernah mau datang lagi ke sini karena terlalu banyak forum di luar yang lebih santun. Mari kita diskusi santun. Saya mengajar di 16 negara selama 30-40 tahun. Gak pernah saya lihat forum seperti ini, dan Bang Karni membiarkan. Saya wartawan 25 tahun, Bang. Mulai dari majalah gadis. Jadi sebetulnya saya ahli gadis-gadis. Nah, 25 tahun. Saya pernah jadi wartawan TSM. Saya heran kenapa kawan-kawan yang keras sekali sama polisi tidak pernah saya dengar suaranya keras terhadap Panglima TNI kepada Kasat. Coba kalau berani maki-maki mereka. Jadi saya tidak rela ketika polisi dimaki-maki padahal kesalahannya itu bukan itu gitu. Biasanya saya rutin pulang ke Jepang, saya latihan karate di sana. Pak Ito ini karateka dan 5, saya dan 5. Jadi, saya baru kemarin anak-anak saya yang saya latih juara di Piala Panglima TNI. Saya baru 58 tahun latihan karate. Saya takut nggak terkontrol emosi saya gitu. Kalau saya nonjok kan saya milih yang tua. Saya tonjok Bang Karni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam. Sebelum ada, saya mau describe bahwa kita dari tadi ini diskusi rekaman, bukan live. Artinya kami berhak memotong mana yang dianggap tidak sopan, mana yang dianggap salah tempat, salah orang. Tadi saya juga bilang pada saudara Rismon bahwa beberapa nama yang dia sebut keliru. Misalnya dia sebut Tito, padahal bukan. Saya kan cukup dalam juga di Polri, maka terakhir pun saya diminta jadi staf ahli. Cuma saya karena merangkap jabatan, saya terpaksa menolak ke Pak Sigit. Jadi bahwa situasi Orde Baru juga tidak sama dengan sekarang. Artinya kalau tadi dibilang kita kalau nggak ketemu di Kodim, kita ketemu di kuburan. Saya punya sejarah lebih parah dari itu. Saya TO setelah Dedi Amdud. TO setelah Dedi Amdud mati, harusnya saya. Boleh cek di Mabes, pasti tahu. Jadi bahwa sekarang kita memang jauh lebih terbuka, lebih reformis, dan memang kekasaran tidak akan menyelesaikan masalah. Kebijaksanaan yang bisa menyelesaikan. Jadi apa yang saudara saya Profesor Kiki khawatirkan. Nah loh. Kalau udah macam kayak gini gimana? Host bengek? Hah?
Gimana kalau udah macam kayak gini, ya kan? Janganlah bersembunyi di balik istilah bahwa acaranya ini adalah offline sehingga bisa dipotong mana yang layak ditayangkan dan mana yang tidak layak. Tetapi faktanya dalam acara tersebut, ya kan, narasumber ini seolah-olah dalam tanda kutip saling menghina, saling menyerang, ya kan, saling menjatuhkan. Jadi ini bukanlah diskusi yang sehat dan ini acara berjalan udah ribuan tahun gitu loh. Cuma saya sayangkan, kenapa kok cuma baru niat mau nonjok ini? Loh, emangnya abang kepengin langsung ditonjok? Jangan gitulah, itu namanya provokatif. Nanti dilarang oleh YouTube, ya kan? Bengek. Nah, saya sependapat ya dengan narasumber yang barusan ini. Kalau mau nonjok, yang ditonjok pertama adalah yang paling tua. Biar apa? Ya biar langsung cespleng itu. Aduh, udahlah nggak usah saya komentar ya, lanjut. Dan saya menganggap bahwa iNews berkali-kali berupaya untuk nyari sensasi hanya untuk memperoleh followers, tapi itu juga tidak mendidik. Jadi saudara Aiman atau iNews redaksinya itu buat saya itu makin lama makin dangkal, dan itu adalah hak saya untuk meninggalkan forum itu. Dan penanda pertama bahwa mahasiswa juga akhirnya keluar dari ruangan itu untuk berdiskusi dengan saya di luar ruangan. Jadi terlihat bahwa ada kemuakan publik menyaksikan forum-forum yang dangkal, dan kita mesti beri semacam penghukuman, sebetulnya penghukuman akademis pada forum-forum yang memang hanya ingin mencari sensasi dan menghasilkan kedangkalan. Jadi demi kedangkalan itu tidak berlangsung lama, saya tinggalkan forumnya si Aiman itu. Ya, barusan adalah klarifikasi dari seorang roti gulung, ya kan, pakar DUNGU yang selalu mengatakan orang lain dungu, tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya super duper dungu promek, ya kan. Dalam acara tersebut sebetulnya itu berjalan relatif stabil ya dibanding acara-acara tersebut di kesempatan-kesempatan yang lain gitu, yang sampai caci maki dan lain sebagainya. Pada saat yang si roti gulung ini walk out, ini justru acara itu lebih apa ya, lebih bersahabat gitulah, lebih soft. Tapi faktanya roti gulung memutuskan untuk walk out. Ya, hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya dalam diskusi tersebut roti gulung ini mati kutu, mati langkah. Dia sudah bisa memprediksi bahwa dirinya ini akan kalah telak. Akhirnya dia seolah-olah, ya kan, menganggap lawan diskusinya ini orang yang tidak layak lah untuk dilayani, sehingga dia keluar. Itu sebetulnya adalah salah satu, ya kan, proteksi dalam diri manusia untuk menunjukkan bahwa dirinya ini justru masih berada di atas angin. Dia keluar seolah-olah lawannya itu berada di bawah dia, padahal faktanya sebaliknya. Orang ini merasa terdesak, orang ini merasa kalah. Kalau diteruskan semakin lanjut dia akan semakin kalah. Akhirnya dia memutuskan keluar, iya kan? Nah, dan faktanya apa? Ketika dia keluar, yang disalahkan adalah Aiman. Padahal saat dia walk out, ya kan, itu yang disalahkan adalah lawan diskusinya. Tapi ketika dia sudah keluar, ketika memberikan klarifikasi, yang disalahkan adalah Aimannya. Ini artinya apa? Kau itu kalah dalam diskusi itu, makanya kau keluar. Udah, jangan banyak bacot. Ya, lanjut. Lihat tuh, Rocky Gerung wall out saat debat dengan relawan Jokowi. Rocky Gerung bilang, males gue. Semestinya begini ya, semestinya tuh para termul ya, atau relawan-relawannya Jokowi itu ketika berdebat ya dengan Rocky Gerung, Refli Harun, Said Didu, terus Ferry Amsari, Ahmad Kosinudin dan lain-lainnya, itu harusnya tuh mereka tuh bersyukur. Karena apa? Harusnya mereka tuh bersyukur karena mereka tuh mempunyai kesempatan berdebat dengan orang-orang yang benar-benar kapabilitasnya itu sudah terbukti, teruji dan diakui gitu loh. Sementara para termul sama relawan-relawan Jokowi itu kelihatannya itu orang-orang yang baru netes gitu. Orang-orang yang baru bisa ngomong, makanya mereka tuh lebih mengedepankan itu, lebih mengedepankan bentakannya, teriakannya, ngototnya. Jadi mereka tuh kadang-kadang tuh bicara
bukan pada substansial yang dibahas, tapi lebih kepada asumsinya sendiri. Jadi lebih kepada animunya sendiri, lebih kepada kengototannya sendiri. Makanya kalau kita melihat ya debat mereka itu, hampir semuanya tuh nyaris itu tidak ada ujung-ujungnya, cuman terjadi debat kusir. Karena apa? Yang satu tuh bicara dengan data, fakta ya, terus didasari dengan akademisi juga gitu. Sementara yang lainnya itu cuma berdasarkan tuh ngotot, teriak-teriak gitu. Yang penting ngomong panjang lebar gitu kan, ini seperti itu. Jadi bener-bener itu nggak ada kelas sama sekali. Nah, mereka itu nggak bersyukur berhadapan dengan sekelas Rocky Gerung, Said Didu, Rafli Harun, Ferry Amsari, Ahmad Kosinudin, dan lain-lainnya, Roy Suryo, atau dengan Dr. Rismond, dengan Dr. Tifa, dan lainnya lah. Tapi ya itulah ya, kita maklumin aja memang kualitas dari para termul itu. Yang dikirim ke TV ya memang kualitasnya seperti itu. Jadi bener tuh apa yang sudah diambil Rocky Gerung untuk walkout itu udah bener gitu. Mungkin yang lainnya itu masih sabar aja. Udah ya. Termul. Bukannya terima kasih, bukannya bersyukur, malah ngotot ketika ada debat. Ya, ini adalah korban cuci otak si pakar DUNGU ya. Jadi malah memuji-muji bahwa para ternak Mulyono itu harus bangga gitu loh, harus bersyukur bisa berdebat dengan para anak wabah gitu. Valelo peyang. Kau dengar nggak tadi itu ya klarifikasinya si Roti Gulung yang di bagian depan? Pada saat si Roti Gulung itu memberikan klarifikasi terkait walkoutnya dalam acara yang dipandu oleh Aiman, itu yang disalahkan adalah hostnya, yang disalahkan adalah pemilik acaranya gitu loh, bahwa itu hanya sebuah sensasi katanya, ya kan? Jadi sebetulnya apa? Si Roti Gulung itu tidak mempersoalkan siapa lawan diskusinya. Tapi karena si Roti Gulung ini merasa dalam posisi yang kalah, makanya semuanya disalahkan. Paham kau ya? Jadi jangan cuma cekikik aja, justru makin kelihatan ya kedunguan kalian itu ya. Lanjut. Hariansentana.com. Oh, oke. Ya. Dan podcast. Anda pemretnya. Saya pemretnya. Anda pemret berarti Anda punya. Saya punya kompetensi. kartu wartawan utama nih. Oke, nah, saya bisa boleh dikasih lihat lihat juga nih. Nah, ini bikinnya tidak di Pramuka ya. Dibikin di Dewan Pers tahun 2017. Asli itu ya Mas, bukan Asli. pasar. Ini sertifikasi wartawan ya. Dari Dewan Pers tuh, udah berbentuk sertifikasi, ada 31.000 lebih item. Kita lihat nih, saya yang nyari siapa? Nomor saya lah. Kalau ini, tuh ada, ada, harus udah. Kita cari yang siapa tuh dari Santan lah ya. Ini siapa? Michael Bilanhat. Aduh. Bersulana. Sempana. TV. Keluar. Dia bilang udah sertifikasi keamanan warna. Ada. Mohon maaf teman-teman ya, saya bukannya mau menghina gitu loh, kok ujung-ujungnya ya para pembenci Jokowi ini satu persatu itu kelihatan kepalsuannya gitu loh. Si krisis moneter ya kan, ijazah S2, S3-nya yang dari Yamaguchi udah jelas-jelas tidak pernah terkonfirmasi, ya kan? Jangan-jangan juga S1 dari UGM-nya juga patut diduga palsu. Si maling panci, ya kan? Dia ternyata bukan seorang ahli telematika, nggak jelas keahliannya apa. Si dokter mangkrak juga demikian. Nah ini
host setannya TV ini yang mengaku sebagai seorang jurnalis ya, tingkat utama ya. Kalau dia mengatakan tingkat utama, berarti posisi dia itu di atas saya. Saya tingkat madya ya. Saya tingkat madya, tetapi tadi kan dia mengatakan tingkat utama tahun 2017. Nah, berarti dia sebetulnya leadingnya itu di bawah saya jauh, saya di atasnya. Tapi saya hanya tingkat madya karena saya bukan pemimpin redaksi, saya hanya editor. Editor itu cukup madya. Kalau pemimpin redaksi, direktur, manajer itu harus tingkatan utama. Tetapi yang bikin ngakak adalah setelah dicek ya di laman Dewan Pers, namanya tidak ketemu. Nama saya aja ada loh bro, nama saya aja ada, padahal saya sudah tidak aktif sebagai seorang jurnalis kurang lebih sudah 10 tahun. Koclak, lanjut. Jadi kemarin biar tahu kalian ya, itu si Rismon ya, kemarin kan waktu menjumpai Bambang Tri di penjara kan dia minta donasi. Setelah itu Bambang Tri keluar minta donasi, kan begitu. Nah, setelah terkumpul minta donasi, rupanya dapat orang itu 50 juta. Bambang Tri dapat 50 juta ya. Ternyata 25 juta digunakan Bambang Tri untuk bayar utang. Padahal kata si Borjong itu ya, dia butuh uang ya untuk pergi menelusuri tempat-tempat ya di mana dia bisa membuktikan ijazah palsu Pak Jokowi. Setelah dapat uang 25 juta bayar utang. 15 juta menurut pengakuannya ya dipakai sama si Rismon dan mereka untuk pergi ke sana ke sini. Anggohowe dah Rismon. Kita dengarkan ini ya, orang-orang sengkle. Jumlah yang sudah masuk sampai hari ini sejak dibuka ya kira-kira 50 juta. Oh, udah nyampe 50 juta. Ya, yang 25 juta sudah saya gunakan untuk membayar hutang-hutang saya selama saya di penjara. Oh, jadi selama di penjara banyak utang, Pak? Banyak utang, ya. Pinjam, ya. Terus, Pak? Terus selebihnya kira-kira 15 jutaan ya habis untuk biaya kita kemarin kemana-mana itu gitu. Kira-kira 15 jutaan ya habis untuk biaya kita kemarin kemana-mana itu gitu. Terlalu miskin, terlalu miskin. Rismon, kok peralat dia untuk membiayai? Memang nggak ada memang apamu bah, nggak ada hati nuranimu. Ya, jadi kemarin kan beredar kan videonya si Bambang Tri, ya kan? Yang mengatakan teman-teman, saudara-saudara, saya mohon minta donasi supaya ada biaya saya untuk pergi menyusuri tempat itu satu-satu di mana Bapak Joko Widodo yang membuat ijazah palsu. Begitu terkumpul donasinya itu udah masuk katanya 50 juta bayar utang. Siapa itu ngasih tuh? Untuk bayar utang katanya. Sini. Coba cek kalian dulu siapa yang ngasih sama si Bambang Tri ini. Kalau aku nggak ada urusan sih, terserah kalian lah. Ya kalau memang kalian ikhlas ya untuk Bambang Tri ngasih, ya udah silakan ya kan bayar utang. Ya, ternyata Rismon pakai juga uangnya ya. Kok ngeri kali kau Rismon ala. Orang susah ini loh. Ya kita gunakan untuk kita pergi kemana-kemana. Opung jangan begitulah. Rismon itu kan tetangganya Opung juga. Sama-sama dari Batak. Jangan saling serang lah. Sesama orang Batak dilarang saling mendahului. Aduh, ada aja ya kan. Ini apa namanya sudah mulai terbongkar teman-teman ya. Jadi sebetulnya orang-orang yang selama ini menyerang Pak Jokowi itu sebetulnya mencari makan gitu loh, mengumpulkan donasi dari orang-orang yang memang membenci Pak Jokowi sejak lama gitu loh.
Jadi mereka mengumpulkan donasi untuk mencari ya sesuap nasi dan lain sebagainya. Miris sekali menurut saya kalau sampai seperti itu. Tetapi faktanya ya seperti itu adanya. Gimana lagi? Lanjut. Saya terima kasih sekali sama Rismon. Saya diberi ide, Pak, pokoknya Pak Bambang Tri, supaya Pak Bambang Tri punya duit, itu nanti podcast dengan saya, dengan Sentana, lah di podcast yang dengan Pak Bambang Tri ini kita cantumkan rekening orang yang mau donasi sama Bapak gitu. Ternyata lumayan itu. Jadi apa itu yang membuat saya bisa bergerak. Ujung-ujungnya ngemis. Karena praktis sekarang udah nggak ada penghasilan ya Pak. Minta donasi. Saya itu ninggalin utang di penjara aja 15 jutaan itu. Sama teman-teman di penjara itu. Ya untuk beli makanan aja untuk gitu. Ujung-ujungnya minta donasi. Thanks to Rismon itu. Oke, boleh kalau gitu nanti kita tulis juga ini. Iya, itu yang mau saya ngomongkan sama. Waduh, udah gak punya malu, guys. Ini bener banget sih ada captionnya ya, ngaku nyerang Jokowi biar dapat duit. Ini kan biadab banget guys ya memang. Jadi dia sudah mengakui guys, Bambang Tri ini katanya ya memang rencana untuk meminta donasi ya di podcast. Lah ini sudah membuktikan atau mengakui bahwa ini namanya sih menyerang Pak Jokowi, menjatuhkan Pak Jokowi untuk nyari uang. Ini halal gak sih kayak gini? Ini namanya mencari nafkah, mencari rezeki dengan cara menjatuhkan orang lain, dengan cara merendahkan orang lain, mengusik hidup orang lain. Ini bukannya kejahatan guys ya, nggak punya moral kan menurut saya guys. Ini sih kayak mengorbankan orang lain demi mendapatkan kekayaan. Sudah gila. Meminta donasi dan udah nggak malu lagi dia minta terang-terangan guys ya. Ya. Ini adalah penegas apa yang disampaikan oleh Opung tadi. Disampaikan langsung oleh si Bambang Tri ya. Di hadapan seorang mantan presenter presenter yang dulu sebetulnya saya sangat ngefan ya. Ketika yang bersangkutan ini menjadi presenter news anchor gitu ya. Dalam salah satu televisi swasta nasional. Tetapi ya ternyata makin kesini makin macam kayak gitu. Yang ngefans saya hilang ya kan. Tetapi intinya dari konten yang baru saja kita saksikan, kita bisa mendapatkan sebuah informasi. Cari cuan dengan menghina Pak Jokowi. Sadis bro. Ngaku nyerang Pak Jokowi biar dapat duit. Biadab nggak? Sangat biadab. Menyerang Pak Jokowi hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi melalui donasi. Begitu terkumpul pakai bayar utang, ngakunya akan digunakan untuk ya kan biaya transportasi dan akomodasi ya dalam mengunjungi lokasi-lokasi yang dulu pernah disinggahi ketika menulis Jokowi undercover 1 dan 2. Faktanya apa? Pakai bayar utang. Sisanya dikasihkan Rismon buat ngalor ngidul katanya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.